juta penumpang kereta api dalam periode Juni dan Juli, yaitu pada saat masa tahun ajaran sedang libur, dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri. Yang kedua adalah tiket pesawat. Ini yang sudah kita lakukan pada saat Lebaran yang lalu, maka kita melakukan sekali lagi untuk tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah 6%. Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun. Ini anggarannya sebesar 0,43 triliun rupiah. Yang ketiga adalah moda angkutan laut. Akan diberikan diskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Dalam hal ini akan menggunakan anggaran 0,21 triliun untuk jangka waktu Juni dan Juli. Untuk tiket angkutan laut ini diperkirakan 0,5 juta penumpang. Kalau tadi pesawat terbang kelas ekonomi 6 juta penumpang. Dan ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah 0,94 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, pemerintah juga akan melakukan pemberian diskon tarif tol sebesar 20% dari tarif tol. Dalam hal ini untuk bulan Juni dan Juli diperkirakan jumlah pengguna jalan tol mencapai 110 juta pengendara. Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut. Yang ketiga adalah penebalan bantuan sosial. Pemerintah memerlukan untuk memberikan dukungan kepada kelompok paling rentan dan miskin. Nanti Pak Mensos dan Ibu Winnie dari BPS bisa menjelaskan mengenai targetnya. Saat ini untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana 200.000 per bulan untuk 2 bulan kepada penerima sasaran kelompok penerima manfaat untuk program kartu sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat. Target grupnya nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri Sosial dan Ibu Winnie. Selain diberikan 200.000 per bulan untuk 2 bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini, mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras, bantuan beras gratis untuk 2 bulan. Jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar 11,93 triliun rupiah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial akan melaksanakan untuk tambahan kartu sembako yaitu 200.000 per bulan dibayarkan bulan Juni. Sedangkan untuk bantuan pangan akan dilaksanakan dengan Bappenas dan Kementerian Pertanian.
Pak Menteri Pertanian akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani. Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan, agar bisa terjangkau. Oleh karena itu, untuk bantuan pangan beras ini nanti Pak Menteri Pertanian yang akan menjelaskan, baik melalui stabilisasi pasokan harga pangan atau melalui bantuan pangan yang akan ditetapkan pelaksanaannya di bulan Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani. Kelompok yang keempat ini ditujukan kepada pekerja dan para guru honorer, yaitu pemberian bantuan subsidi upah PSU kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja dan nanti Kemenaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan diberikan untuk bulan Juni dan Juli, jadi 2 bulan 600.000. Penyaluran juga akan diupayakan pada bulan Juni ini. Selain itu, selain kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah, yaitu 17,3 juta pekerja tersebut, akan diberikan juga bantuan subsidi kepada 565.000 guru honorer, baik itu 288.000 guru di lingkungan Kementerian Dikdasmen maupun 277.000 guru di Kementerian Agama. Guru honorer ini juga akan mendapatkan 300.000 per bulan untuk 2 bulan, yaitu 600.000. Selain untuk pekerja dan guru honorer, di dalam paket kebijakan yang keempat ini juga akan diberikan perpanjangan diskon 50% untuk 2,7 juta pekerja di lingkungan 6 industri padat karya. Ini tujuannya adalah untuk kepada para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50%-nya saja. Ini tentu anggarannya berasal dari non-APBN. Sementara untuk subsidi upah dan untuk guru honorer akan disediakan anggaran dari APBN sebesar 10,72 triliun rupiah. Itu adalah kelompok stimulus paket yang keempat. Dan yang kelima yang menyangkut diskon iuran jaminan kehilangan kerja. Kami melihat dari 17,3 juta ini per sektor tentu akan terkena pada sektor-sektor formal dan terutama pada pekerja yang upahnya di bawah 3,5
juta rupiah. Dengan stimulus ini dan akselerasi program-program pemerintah yang telah saya sampaikan tadi, jadi saya ulang sekali lagi, untuk sembako 11,97 triliun, nomor 3 untuk diskon transportasi 0,94 triliun, bantuan subsidi upah 10,72 triliun, dan perpanjangan JKK untuk diskon 50% 0,2 triliun rupiah, selain diskon tarif tol yang akan dilakukan oleh badan usaha 0,65 triliun. Total keseluruhan paket ini nilainya 24,44 triliun rupiah, yaitu 23,59 triliun dari APBN dan 0,85 triliun dari non-APBN atau dunia usaha. Dengan adanya stimulus ini dan berbagai langkah percepatan program pemerintah seperti dalam hal ini makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, maka kita harapkan, dan juga rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah yang tadi anggarannya sebesar 16 triliun, kita harapkan pada kuartal kedua maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5% dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global. Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Saya ingin sampaikan selain 24 triliun dari paket stimulus ini, 24,44 triliun, seperti diketahui oleh teman-teman media, gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran sekitar 49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji 13, paket stimulus 24,44 triliun dan akselerasi program-program pemerintah, maka kita harapkan momentum pertumbuhan bisa terus terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menteri Sosial, Bu Winnie, atau Pak Menteri Amran untuk menyampaikan beberapa hal untuk program yang akan dilaksanakan Juni-Juli ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Menkyu. Apa yang disampaikan tadi menunjukkan bahwa Presiden punya perhatian yang sungguh-sungguh pada keluarga maupun kelompok-kelompok. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Baru saja kita dengarkan pernyataan dari rapat terbatas Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk memperlancar perekonomian di kuartal kedua. Yang pertama, tadi Sri Mulyani menjelaskan bahwa akan ada penurunan tiket pesawat ekonomi dengan PPN sebesar 6% yang akan diturunkan dari anggaran APBN sebesar 0,43 triliun. Kemudian ada tiket angkatan laut sebesar 50% yang menggunakan anggaran 0,2 triliun, serta akan ada diskon tarif tol sebesar 20% untuk bulan Juni dan bulan Juli, yang diperkirakan akan ada pengguna sekitar 110 juta pengguna jalan tol. Kemudian juga akan ada anggaran yang diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan implementasi program tersebut akan diberikan subsidi sebesar Rp300.000 pada bulan Juni dan bulan Juli tahun 2025. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Tetap bersama kami di Metro TV. Sosial dan ekonomi nasional.